Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Emma yang baru berusia 9 tahun. Meski masih kecil, Emma sangat memperhatikan penampilannya. Ia cerdas, tenang, dan selalu bersikap dewasa. Want some more eggs? No thanks. Suatu pagi, ayahnya bernama David sedang menyiapkan sarapan ketika Emma dengan percaya diri mengabarkan bahwa sekolahnya akan mengadakan lomba kewarganegaraan dan ia yakin akan menang. No? Found you a nanny, wasn't Tak lama, adik David bernama Angela datang berkunjung. Ia menyarankan agar David segera mencari pengasuh baru untuk Emma, mengingat jadwal kerja David yang padat. Namun, Emma menolak mentah-mentah ide itu. Ia lebih suka jika bibi Angela yang tinggal bersamanya. We're gonna find you someone you like. Saat mereka berbincang, Emma mengejutkan semua orang dengan kabar bahwa kucing peliharaannya ditemukan mati di kolam. Anehnya, meski kucing kesayangannya tewas, Emma tidak menunjukkan ekspresi sedih sedikit pun. Di sekolah, Emma kembali menunjukkan ketenangannya ketika seekor lebah masuk ke dalam kelas dan membuat semua siswa panik. Emma justru dengan tenang menangkap lebah tersebut dan melepaskannya lewat jendela. Sikap ini membuat salah satu temannya sekaligus tetangganya bernama Milo sangat kagum. Emma lalu menjelaskan bahwa si ayah memiliki sarang lebah besar di gudangnya, jadi ia sudah terbiasa dengan hal ini. When they feel threatened. It's nature, Milo. Sementara itu, David kedatangan seorang kandidat pengasuh baru bernama Chloe. Setelah mendengar pengalaman Chloe sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, David langsung memintanya mulai kerja minggu depan karena sekolah akan memasuki liburan. Dalam perbincangan, David juga menceritakan bahwa istrinya telah meninggal dunia saat melahirkan Emma. Emma is very focused. She's about chocolate. my kind of girl? Mine too. And your wife? Should I meet? We manage. Wow. Di sekolah, seorang siswi bernama Lucy memamerkan jam tangan barunya. Saat jam istirahat, Emma dengan sengaja menjatuhkan Lucy dan berpura-pura tak sengaja. Rupanya hal itu akal bulus agar ia bisa mengambil jam tangan milik Lucy. You're still it. Let's go. Saat hari kenaikan kelas tiba, Emma terlihat sangat percaya diri. Ia merasa tidak ada murid lain yang pantas mendapat medali kewarganegaraan selain dirinya. Namun, ketika guru bernama Miss Ellie mengumumkan bahwa Milo adalah pemenangnya, Emma sangat kecewa. I'm sorry I missed her. She's Saat jam istirahat, David menanyakan perkembangan Emma kepada Miss Ellie. Sang guru mengaku tak pernah menemui murid seperti Emma sebelumnya. Dia tenang, dewasa, dan tidak menunjukkan rasa takut. Namun, ia menilai itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Emma. Everybody has something special to offer. You're right. Sorry. Mel's my friend. Ketika orang tua murid sedang sibuk berbincang, Emma mengajak Milo bermain ke pantai. Saat berada di atas batu karang, Milo mulai takut dan ingin pulang, tapi Emma menolak. Ada sesuatu yang jahat dalam sorot mata Emma. Thank you, Mel. Tak lama setelah itu, tubuh Milo ditemukan tak bernyawa di tepi pantai. Ibunya, bernama Maggie, histeris melihat anaknya meninggal.
How is she? She's okay. Malam harinya, David menceritakan kejadian itu kepada Angela. Tanpa mereka sadari, Emma diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Keesokan paginya, David mencoba menghibur Emma yang disangka masih berduka. Tapi lagi-lagi, Emma menunjukkan ketenangan yang dingin. Tak ada sedikit pun raut sedih di wajahnya. Angela menganggap sikap itu wajar untuk anak-anak. Tapi David tetap merasa ada yang janggal. Tak lama kemudian, Chloe datang dan mulai tinggal di rumah David. That's me. You're gonna finally take my friend Leslie Oh my out? God, you are relentless. Yes, I will call her. Washer, dryer, obviously. Card one here. There she is, Emma. Anyway, emergency numbers here. All the keys go in that little. Malam harinya, Chloe terlihat memandangi foto David dengan kekaguman. Tapi Emma memperhatikan gelagat itu dengan tatapan tajam. Setelah Emma keluar kamar, Chloe mencuri obat penenang milik David. I'll be down in a minute. Saat mereka sedang berbincang, Chloe menyinggung kematian Milo. Namun Emma tidak tertarik membahasnya. Bahkan Emma bertanya dengan polos namun tajam, untuk apa Chloe mencuri obat tidur ayahnya? What are you into? Music? Horses? I'm into everything. I had one for a while. I did. And you're smart. Saw you take the pills from my dad's bedroom. I think I'm gonna stay up past my bedtime tonight. Bring me a cup. 2 hari kemudian, sekolah mengadakan acara mengenang Milo. Semua anak tampak berduka, kecuali Emma yang tetap tenang seperti biasa. Saat David menyampaikan bela sungkawa kepada Maggie, wanita itu mengeluhkan medali Milo yang hilang. Ia sudah bertanya kepada semua anak, tapi tidak ada yang mengaku melihatnya. It really does help. Dad? What are you doing in my room? Malam harinya, David melihat kembali foto-foto kenaikan kelas. Ia menyadari dalam setiap foto, Emma selalu menatap medali Milo. Believe me, nothing like this has ever happened in our 95-year history. And we're Keesokan harinya, Miss Ellie dan kepala sekolah datang ke rumah. Mereka ingin berbincang dengan Emma karena beberapa siswa mengatakan melihat Emma dan Milo bermain bersama sebelum insiden terjadi. Mereka juga mempertanyakan alasan Emma mengajak Milo ke pantai, padahal tahu Milo tak bisa berenang. Merasa terancam, Emma dengan sengaja menjatuhkan dirinya bersama toples biskuit agar mengalihkan perhatian. Pembicaraan pun ditunda. Setelah itu, David bertanya langsung kepada Emma. Namun, Emma justru memutarbalikkan fakta dan menuduh Miss Ellie berbohong. Dengan raut wajah sedih, ia menyangkal semua tuduhan, menyebut Milo sudah seperti saudara baginya. Emma? Emma! Yes. All right, let's get you cleaned up. Okay? Mrs. Ellis was here? It was about Milo, I bet. You weren't ever out on that rock face, were you? No. She never liked me. I'm sorry, Daddy. I don't mean to get upset. I'm just sad. Daddy? Yeah. I understand. Stuff happens. Stuff happens. Where's Emma? Everything okay? Oh, she's great. Such a cool kid. It's good to hear. Funny, like, I don't know, like, different. In a good way. No. Oh, I was looking at more pictures of your wife.
She's pretty hot. Where are these wasps? Well, I better get back to Emma. I'm sure Emma does as well. Yeah. We love each other. I mean, He knows what's up. He was grilling me about you. what do you ask? Chloe mulai curiga setelah melihat Emma tampak panik melihat Miss Ellie mendatangi rumah Milo. Ia mendesak Emma untuk berkata jujur, namun Emma tetap mengelak. Di rumah, Chloe kembali mencoba mengajak Emma bicara dari hati ke hati. Ia bahkan mengancam dengan cerita anak-anak yang dihukum mati karena membunuh. Tapi Emma tetap diam, bahkan terlihat kesal. You see something? Do you know what they do to kids that go to jail? Not really. Well, if it's something really bad, like maybe if someone dies in the electric chair, it cooks you. Your skin crackles and shrivels like when we pet yourself. God, you're disgusting. Google it. Emma? Sore harinya, Chloe tak menemukan Emma dimanapun. Saat memeriksa kamar, ia tak sengaja melihat tali medali di bawah ranjang Emma. Di tempat lain, Miss Ellie yang baru saja keluar dari rumah Milo diserang lebah. Tanpa ia sadari, ada sarang lebah bersembunyi di kursi belakang mobilnya. Malam itu, Emma melihat medali Milo bergantung di lampu tidur ayahnya. Diam-diam ia mengambilnya, namun David memergokinya. Saat diinterogasi, Emma berdalih mereka bermain lempar medali, dan Milo tiba-tiba menghilang. Ia memutuskan menyimpan medalinya. Ketika ditanya kenapa tak dikembalikan, kemudian Emma menjawab, "Untuk apa? Milo juga sudah mati." Oh, Emma. I don't know. Where did you find it? Sure thing. Emma, Were you ever lying when she said you were there? Guess she wasn't lying. And what happened? I can't help you if I don't know the truth. I won, so Milo gave me his medal to wear. Emma. With it or not. You met I shitboxed you with Milo's medal? You're so gross. I can come with this for you. Forgot who I was dealing with. You'll be. It's good to see you, Emma. Anytime I see one of Milo's class. Mrs. Curtis, we have something that we want to give to you. David pun menceritakan kejadian itu kepada Angela. Tak lama, Maggie mengabari bahwa Miss Ellie ditemukan tewas karena serangan lebah. David mulai menyadari ada sesuatu yang mengerikan terjadi. To me? She was on Glendale Avenue, and she was just here talking about Milo. Do we know how it happened? On the TV, it said there was a wasp's nest. So, now we don't have to talk. Saat mengecek gudang, sarang lebah yang biasa ia pelihara telah menghilang. Ia mulai menghubungkan semuanya dan mencari informasi tentang gejala psikopat pada anak. Ia menemukan bahwa kebohongan, tidak punya empati, menyakiti hewan, dan antisosial adalah tanda-tandanya. Be ready. Daddy, I was thinking. David membawa Emma ke psikiater.
yaitu Dr. March. Namun Emma sudah mempersiapkan jawaban-jawaban manis yang memanipulasi hasil observasi. Dr. March akhirnya menyimpulkan bahwa Emma adalah anak sempurna tanpa gangguan apapun. I mean, she has emotions. She's lying to me. They very often don't know how or their issues are bigger than they are. More unique? I'm looking forward to talking to Emma. So, I'm not the kind of doctor who operates on people or things. Yes. Well, I'm a psychiatrist, which is... Well, why is that? I mean, most people have... understand that your friend Milo recently passed away? Pretty sad, I bet. I cried for 2 days. So you died? Dr. March, why do people get so... And we grieve anyway. You know, to feel or to have... Setibanya di rumah, Chloe dan Emma kembali berseteru. Chloe mulai menyindir bahwa David akan menikahinya dan Emma akan punya ibu tiri. Emma yang marah kemudian menanyakan langsung pada ayahnya dan David menyangkal rumor itu. Setelah David pergi berkencan, Chloe mulai merasa curiga karena tak melihat Emma dimanapun. A spoiled little princess like you ain't nothing. Believe me. Emma? Saat mencari ke gudang, Chloe terkunci di dalam dan tak lama api mulai menjalar dan Chloe melihat Emma menyaksikan semuanya dari luar sambil tersenyum. Chloe mencoba memecahkan jendela namun gagal. Ia pun tewas terbakar. David yang datang bersama pemadam kebakaran sangat terpukul, namun bersyukur Emma selamat. Chloe was in the work shed when the fire broke out. In the work shed. Malam harinya, David bertanya pada Emma apakah ia yang membunuh Chloe. Awalnya Emma menyangkal, tapi setelah didesak, ia mengakuinya sambil menangis. Ia juga mengakui telah mendorong Milo dari batu karang, tapi beralasan tak tahu Milo tak bisa berenang. I'm your father. You hurt Milo. He was going to tell me that I took his medal. Phil. Kept on eating. After a while, he stopped yelling and I couldn't do it again. She should have never grabbed my arm. She's the adult. She should have protected. Where are we going? The lake house. How long will we be there? There he is. Hey, it can't be, because Emma's just a baby. Di subuh harinya, David ditelepon detektif yang ingin datang menyelidiki kematian Chloe. David menolak dengan alasan Emma sedang sakit. Ia segera membawa Emma ke rumah danau miliknya. Di sana ia bertemu Brian, tetangga yang merawat rumah itu. David pun berencana menyembunyikan Emma. Namun polisi menemukan bahwa kebakaran gudang adalah tindakan yang disengaja. David makin tertekan dan mulai merasa menyerah. Ia menonton dokumenter psikopat anak dan mulai menyadari semuanya. Emma yang tahu ayahnya mulai takut padanya, mencoba meyakinkan David bahwa ia tak akan menyakiti siapa lagi.
The killing started with a family pet, but as Timothy grew, not buried like a bad seed. Eventually it grows, and once it starts, it doesn't. How long were you standing there? We snipped. I didn't do anything wrong. I would never hurt anyone for no reason. Daddy. I don't know anymore. Tapi malam itu Emma membuka semua keran kompor gas dan meninggalkan rumah. Pagi harinya David mencium bau gas bocor dan buru-buru mematikan kompor. Saat keluar rumah, ia melihat Emma menatapnya dengan tajam. Ketika ditanya, Emma menjawab, "Kalau ayah mati, Bibi Angela pasti mau merawatku." Why would you do that to me? Angela. At least she thinks I'm nice. Malamnya, David menghancurkan obat penenang dan mencampurkannya ke dalam susu coklat untuk Emma. Namun, Emma menukar gelasnya. Di tengah malam, Emma mengambil pistol ayahnya dan menembaknya. Untung, tembakan itu meleset. Listen to yourself. Or prison. I'm sorry, Angela. I am so deeply sorry. Switch them. David mengejar Emma yang bersembunyi di toilet. Saat mencoba mendobrak pintu, Brian datang dan meminta David menurunkan senjatanya. Tapi David merasa tak punya pilihan. Brian akhirnya menembak David lebih dulu. Keesokan harinya, polisi datang dan Brian mengatakan bahwa David sakit jiwa dan mencoba membunuh putrinya sendiri. Angela datang dan menenangkan Emma. Ia mengatakan kini Emma akan tinggal bersamanya. Kemudian Emma pun tersenyum. Film ini menegaskan bahwa jiwa psikopat tidak hanya muncul pada orang dewasa, tetapi juga bisa tumbuh sejak kecil. Emma telah menunjukkan banyak tanda sejak awal, namun karena kurangnya pengawasan, sisi gelap dalam dirinya berkembang dan menjadi ancaman bagi sekitarnya. Dan film pun sudah berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah seorang anak harus diajari panutan orang tua dengan baik, terutama akhlak dan unggah-ungguh sejak kecil. Saya Simus mewakili jajaran yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih. I think your daddy was sick. Have ice cream.